Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama yang kita hormati pimpinan PT Synergi Peslogistik yang mulia Bapak Dr. Andes Haji Raden Adrian. Kita doakan pimpinan kita dipelihara kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama yang kita hormati guru kita bersama Akhil Kiram Ustazuna Mahbub Habibuna Al-Habib Syafiq bin Ali Ridha bin Syekh Abu Bakar bin Salim, mata'ana Allah fi tuli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa setiap Kamis malam Jumat, pimpinan atau keluarga besar PT Peslogistik adakan pengajian rutin mingguan. Alhamdulillah. Maka oleh sebab itu kita awali dengan pembacaan salawat burdah kepada junjungan kita Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithi lamami ya Rabbi bil ولا يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتكم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتاجم. كلكم صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلوا عليه يا رب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hadirin hadirat, mari kita dengarkan guru kita Habib Syafiq yang akan memberikan kajian kitab Risalatul Mu'awanah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'alluma wa ta'alim, tazakura wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtigha wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif al-imam al-habib Abdullah bin Ali al-Haddad fi kitabih Risalatul Mu'awanah, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salihin fi darain amin, ila anqal wa alayka bi rahmatil yatim wal mashi ala ra'sih. Qala alaihi salam, man masaha ala ra'si yatim kataballahu lahu bi kulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu 10 hasanat. Wastahid fi idkhali surur ala qulubil mu'minin bi kulli wajhin amkanaka ma lam yakun ithma. Wa alayka bis syafa'ah li kulli man sa'alaka an tushaffa'a lahu fi hajatin ila man laka 'indahu jah, fa inna Allah yas'alul 'abd an jahihi kama yas'aluhu min malihi. Wa idza tawajjaha 'ala 'abdi syai'in min al-hudud asy-syar'iyyah ka haddiz zina was-sariqah fahdhar an tushaffa'a lahu, fa inna syafa'ata fil hudud ghaira jaizah. Wa idza syafa'ata syafa'atan fa ahdaita laka bisababiha hadiyah fala taqbalha fa innaha rasya. Wa alayka bil yatim fi wujuhil mu'minin wa talaqatil wajhi wa izharil bisir lahum wa tibil kalam ma'ahum wa liyinil janib wa khafdal janahi lahum. Qala Allah Ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wakhfid janahaka lil mu'minin. Wa qala alaihi salatu wasalam la tahgiranna minal masrufi syai'a minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talik. Wa qala alaihi salatu wasalam al kalimatu thayyibah sadaqah. Wa minal ma'thur izal taqal muslimani fatashafaha famasat gasimat bainahuma mi'ata rahmah tis'a wa tis'ina minha li aksarihima bishra. Wahdhar an tahjura musliman li hadhi nafsik fa in iktadat al maslaha ad-diniyah hajjarahu fala tahjuruhu fawqa 3 ayyam. Faqad qala alaihi salatu wasalam man hajara akhahu fawqa 3 adkhalahu Allahu an-nar illa ayatadarakahu Allahu bi rahmatih. Wa mahallu hadza idza kana al-hajar lit-ta'dib. Fama idza kana li-ityanihi batilan aw tarkihi haqqan fala akhira lahu illa biruju'ihi ila al-haqq. Alhamdulillah, di sini dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali al-Haddad, dinyatakan hendaknya kita ya al-ahbab memiliki sifat rahmah kepada aitam, memiliki sifat kasih sayang kepada anak-anak yatim, wal masah ala ra'sih, kemudian juga mengusap kepala mereka sebagaimana kita mengusap kepala anak kita ketika kita menunjukkan rasa sayang kita kepada anak-anak kita, rasa sayang kita kepada anak-anak kita yang masih kecil, maka hendaknya anak yatim pun kita tunjukkan sifat sayang kita kepada mereka dengan cara mengusap kepala mereka. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Rasulullah selalu mengusap kepala anak-anak kecil, khususnya kepala anak yatim. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka bisa membedakan mana kepala anak kecil yang telah diusap kepalanya oleh Rasulullah dan mana yang belum. Dari mana mereka mengetahui? Dari harumnya rambut mereka karena telah disentuh oleh tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha, maka di dalam Islam kita dianjurkan memberikan rahmah, syafaqah, kasih sayang kepada anak-anak yatim. Kenapa hadirin? Sebab inilah agama Islam, agama yang mengajarkan kasih sayang. Ketika kita melihat keadaan anak yatim, dia tidak memiliki kasih sayang dari orang tuanya sebab sudah meninggal oleh bapaknya, sudah ditinggal mati oleh orang tuanya, sehingga
Masa kecilnya dia tidak merasakan kasih sayang yang biasa dirasakan oleh anak-anak kecil sekitarnya. Kalau anak kecil yang masih ada orang tuanya, selalu mendapat perhatian, mendapatkan bimbingan, mendapatkan nasihat dari orang tuanya. Kalau seandainya melakukan kesalahan, ada yang menegurnya. Kalau seandainya ini anak butuh sakit, maka ada orang tua yang memikirkan untuk berusaha menyembuhkan anaknya dengan membelikan obat, dengan mengantarnya ke rumah sakit atau ke dokter. Jikalau anaknya butuh sesuatu, maka orang tuanya ada yang memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut, anak-anaknya. Tapi kalau anak yatim, siapa yang mengurus mereka? Kalau mereka sakit, siapa yang memberikan obat untuk mereka? Siapa yang membawa mereka ke dokter dan ke rumah sakit? Kalau mereka butuh untuk kebutuhan sekolah mereka, siapa yang memberikan nafkah untuknya? Maka di sini Islam mengajarkan kepada kita, ayolah ahbab, pentingnya perhatian kepada anak-anak yatim. Sehingga Nabi menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah, ana wa kafilul yatim kahatain. Kata Rasulullah, saya dengan pengurus anak yatim yang mengatur atau memberikan nafkah kepada anak yatim kahatain, seperti dua jemariku ini. Nanti di akhirat aku bersama dia di dalam surga Allah seperti dua jemari ini berdekatan, kata Rasulullah. Subhanallah. Kenapa sih Nabi begitu perhatiannya? Sebab Nabi pun juga pernah merasakan jadi anak yatim, bahkan jadi anak yatim piatu, hadirin. Nabi Muhammad SAW terlahir sedangkan bapaknya sudah meninggal dunia, terlahir dalam keadaan yatim. Sehingga Rasulullah tidak merasakan bagaimana perhatian ayah kepada anak. Nabi tidak merasakan perhatian bapak atau kasih sayang bapak kepada anak. Yang didapat oleh Rasulullah hanya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya dan kasih sayang kakek kepada cucunya. Tentunya berbeda, hadirin. Kemudian berumur Rasulullah 6 tahun, kembali uminya atau ibunya Rasulullah Siti Aminah wafat. Sehingga Rasulullah umur 6 tahun sudah mengalami menjadi anak yang yatim piatu. Maka Rasulullah merasakan bagaimana keadaan anak yatim. Maka Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anak yatim. Sehingga jaminan dari Nabi Muhammad buat orang yang memperhatikan anak yatim akan mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nggak bisa memberikan nafkah setiap saat kepada anak-anak yatimnya, paling tidak kita sisihkan sebagian harta kita untuk membantu anak yatim. Dan di sini diajarkan oleh Imam Al-Haddad, hendaknya dengan mengusap kepalanya, menunjukkan kasih sayang kita kepada anak tersebut. Sebagaimana ayyuhal ahbab disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mammashala ra'sil yatim," barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, kataballahu lahu bikulli sya'ratin marat 'alaiha yaduh asyra hasanat. Maka Allah akan mengganjar setiap satu helai rambut dari kepala anak yatim tersebut yang terusap dengan tangan orang ini, maka setiap satu helai rambut digantikan oleh Allah dengan 10 ganjaran pahala dari Allah. Coba kita bayangkan berapa helai rambut di kepala anak yatim tersebut, tentunya ratusan, dikalikan 10 saja, begitu banyak rahmat yang Allah berikan khusus bagi mereka yang mau memberikan perhatian kepada anak yatim. Kemudian juga ya ahbab, wajtahid, berusahalah semaksimal mungkin fi idkhalis surur, dengan menunjukkan surur atau memasukkan sifat kasih sayang, sifat kebahagiaan bagi mereka, khususnya pada anak yatim dan juga kaum mukminin semuanya. Bikin mereka bahagia. Selagi kita mampu bisa membuat mereka bahagia, kita mampu membuat mereka bahagia dengan harta kita, kita mampu membuat mereka bahagia dengan usaha-usaha yang kita lakukan. Ketahuilah ayyuhal ahbab, Allah tidak akan tinggal diam dan Allah tidak akan melupakan kebaikan kita kepada sesama muslim. Sampai Nabi menyatakan di dalam hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Wa hakadha. Jadi intinya lihat di sini, masukkan kebahagiaan ke hati setiap orang yang beriman kepada Allah, khususnya kepada anak yatim. Dengan apa hadirin? Ya dengan apapun yang kita punya. Hartakah, makanankah, pakaiankah, atau pemikiran kita kepada mereka, ide yang kita tuangkan untuk mereka, selagi mereka merasa bahagia dengan keberadaan kita,
maka tanda Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah dan Anda adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat ayolah ahbab, ya, yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selalu memasukkan rasa bahagia kepada orang-orang yang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang Rasulullah pun juga memberikan kebahagiaan bahkan kepada orang non-muslim. Terlebih lagi kepada umat Islam, kepada sahabat yang beragama Islam. Bahkan kepada yang non-muslim pun Nabi enggak pernah berhenti untuk memberikan kebahagiaan kepada siapapun. Sebagai bukti ayyuhal ahbab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai daripada Ghazwatul Hunain pada tahun 8 Hijriah. Setelah Fathul Mekkah, Nabi berangkat ke Hunain atau ke Taif bersama para sahabat-sahabat untuk menaklukkan Taif. Sehingga Taif pun yang tadinya kelompok orang-orang kafir yang memerangi Islam, maka sekarang ketika sudah Fathu Taif, mereka adalah orang-orang yang membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari ghanimah, harta rampasan perang yang dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad dari Ghazwatul Hunain, Nabi mendapatkan satu lembah hewan ternak. Bukan puluhan ekor onta lagi ayyuhal ahbab, bukan ratusan ekor kambing lagi, tapi satu lembah hewan ternak dengan ratusan ekor unta, ribuan ekor kambing, itu khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang menyaksikan hewan ternak yang begitu banyaknya, yang semuanya milik Rasulullah, saat itu datang satu orang non-muslim, Badui, datang kepada Nabi Muhammad, kemudian memegang tangan Rasulullah. Ya, dia tahu ini Nabi Muhammad orangnya dermawan, Nabi Muhammad orangnya baik, dan kalau dipinta Nabi nggak bakal pernah tidak memberikan, selalu memberikan selagi ada. Maka saat itu ayyuhal ahbab, ini orang Badui non-muslim kala itu memegang tangan Nabi Muhammad. Dikatakan kali, ya Muhammad, a'tini ma'atakallah. Ya Muhammad, tolong berikan untukku apa yang diberikan Allah untukmu. Artinya Allah memberikan kau begitu banyak hewan ternak, maka tolong berikan kepadaku. Harapan dari orang non-muslim ini hadirin, ya paling tidak Nabi memberikan satu ekor onta itu sudah luar biasa. Ya. Cuman kalau dia mendapatkan satu ekor kambing saja, dia udah senang. Apalagi satu ekor unta. Ternyata apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Nabi menoleh kepada orang non-muslim ini. Nabi tahu dia non-muslim. Nabi tahu dia bukan sahabatnya. Nabi menengok kepada orang non-muslim ini selalu mengatakan, kau lihat apa yang ada di hadapanmu semuanya ini hewan ternak? Kalau na'am ya Muhammad, kata Rasulullah, ambil semuanya, jangan tinggalkan satu ekor pun untukku. Terkejut orang Badui ini. Maka dia pun berkata kepada Nabi Muhammad, atas tahzi' bi ya Muhammad, engkau menghina saya ya Muhammad, engkau mengejek saya. Artinya mana mungkin ada orang bisa memberikan ratusan ekor onta dan ribuan ekor kambing begitu dalam sesaat, sekejap mata. Kata Rasulullah, ma'astahzi' bak, saya enggak bercanda kepadamu, ambil semuanya. Maka ketika dia bawa ini semua hewan ternak, dia kembali ke kampungnya ya ahbab. Dia katakan kepada orang kampungnya, ayuhan nas aslimu, masuklah Islam kalian semua. Kenapa? Sebab saya dapatkan Nabi Muhammad, iza a'tal faqir la yakhsha alaihi faqr ba'dahu. Nabi Muhammad kalau udah memberikan harta kepada orang miskin, maka orang miskin tersebut enggak bakal takut miskin lagi setelahnya. Bayangkan, ratusan ekor onta dan ribuan ekor kambing. Coba kita bayangkan kapan jatuh miskinnya setelah itu ayolah habab. 7 keturunan semuanya kaya ya. Berkata apa? Pemberian dari Nabi Muhammad. Idkhalus surur adalah bagian daripada agama kita. Memberikan kebahagiaan, memberikan kesenangan pada siapapun. Kepada anak yatim, kepada fuqara masakin. Makanya kita disyariatkan memberikan sedekah, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, membahagiakan siapapun. Orang-orang yang dibahagiakan akan mendapatkan harta dan akan mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Pernah dikisahkan ayolah ahbab, ada rombongan dari Madinah Al-Munawwarah setelah wafatnya Nabi, setelah wafatnya para sahabat Khulafaur Rasyidin. Ini terjadi pada masanya Harun Ar-Rasyid radhiyallahu taala anhu ardah. Hadza Harun Ar-Rasyid, bukan Harun Ar-Rasyid, Sayyidina Umar Abdul Aziz, afwan. Masanya Sayyidina Umar Abdul Aziz. Yang mana Sayyidina Umar Abdul Aziz ini adalah adalah Amirul Mukminin, yang paling adil setelah Khulafaur Rasyidin yang 4.
Sayyidina Umar Abdul Aziz ketika dia menjabat sebagai Amirul Mukminin, datang rombongan orang-orang Madinah berkunjung kepada Sayyidina Umar Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dicintai bukan hanya pada keluarga Nabi, bahkan untuk orang yang tinggal di Madinah dihormati oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz. Datang rombongan disambut, duduk di hadapan Sayyidina Umar Abdul Aziz, dihidangkan makanan. Maka di antara rombongan orang Madinah tersebut ada satu anak yang masih belia, umurnya mungkin baru berumur 13 tahun, ikut rombongan bersama rombongan orang Madinah. Maka Sayyidina Umar Abdul Aziz melihat kepada anak kecil ini, sambil berkata, siapa anak kecil ini? Kok beda dengan yang lainnya? Yang lain orang dewasa, kenapa ini anak kecil kok ikut bersama kalian? Maka salah satu di antara mereka mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia itu Fulan ibn Fulan, cucunya Nabi Muhammad. Begitu dengar tahu ini cucunya Rasulullah, maka Sayyidina Umar Abdul Aziz pun berdiri menyambut itu anak kecil dan dipersilahkan duduk di samping Umar Abdul Aziz. Qala amma anta ijlis huna. Kalau engkau duduknya samping saya. Yang lain orang Madinah duduk di hadapan Sayyidina Umar Abdul Aziz, tapi cucunya Nabi Muhammad duduk di sampingnya Sayyidina Umar Abdul Aziz. Waktu dihidangkan makanan, Sayyidina Umar Abdul Aziz selalu memandang wajah anak ini berbicara lebih banyak dibandingkan berbicara kepada pembesar-pembesar kota Madinah. Kenapa? Sebab tahu ini cucunya Nabi Muhammad. Diajak ngobrol, berbicara panjang lebar. Setelah selesai makan, maka Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan kepada pengawalnya atau penjaganya, tolong ambilkan hadiah, bagikan kepada semua yang hadir. Tapi buat anak ini biar saya memberikan dan dobelkan pemberian buat dia. Yang lain dikasih berapa puluh dirham, tapi untuk anak ini diberikan lebih banyak. Kenapa? Sebab dia cucunya Nabi Muhammad. Diambil, diberikan oleh Sayyidina Umar Abdul Aziz. Orang-orang yang hadir kaget, subhanallah, Umar Abdul Aziz begitu menghormati anak ini, bahkan memberinya lebih dibandingkan dia memberikan kepada kita. Setelah dikasih banyak, tentunya ini anak senang bahagia mendapatkan harta. Karena mungkin di kota Madinah kala itu lagi sulit mendapatkan harta, senang bahagia. Maka kata Sayyidina Umar Aziz, afarihta bihadza, kau bahagia enggak dengan ini? Qala na'am, alhamdulillah ya Amirul Mukminin, kami enggak menyangka bisa mendapatkan harta seperti ini. Maka Sayyidina Umar Abdul Aziz mengatakan, gal hadza hadiah khusus untukmu saya lebihkan. Kata ini anak muda, gal jazakallah khair, terima kasih banyak. Sebelum bangun Sayyidina Umar Abdul Aziz mencubit bagian tangan anak muda ini dengan sekuat-kuatnya hingga berbekas. Dicubit dengan sekuat-kuatnya. Sampai ini anak kecil ini dicubit oleh Umar Abdul Aziz, teriak, "Gal malak ya Amirul Mukminin." Umar Abdul Aziz cuma tersenyum kemudian meninggalkan. Lalu orang-orang di sekitar Umar Abdul Aziz bertanya, "Gal ya Amirul Mukminin, terus terang kami menyaksikan engkau melakukan sesuatu yang aneh saat ini. Pertama, kau berikan dia lebih banyak dibandingkan yang lainnya, padahal dia paling muda." Kata Umar Abdul Aziz, "Na'am, sebab dia cucunya Nabi Muhammad. Sebab membahagiakan dia lebih afdal dibandingkan membahagiakan muslimin lainnya." Lalu kenapa kau cubit dia? Kenapa kau cubit dia? Kan kau berikan dia suatu kebaikan sudah bagus. Lalu kenapa kau cubit dia? Kata Sayyidina Umar Abdul Aziz, biar di akhirat dia bakal nyari saya katanya. Jadi saya tunjuk, sebab orang yang melakukan sesuatu nanti di akhirat bakal dibalas, bakal dipinta pertanggungjawabannya. Jadi nanti di akhirat saya bakal kembali berjumpa dengan dia. Kalau dia bakal nuntut saya bakal ingatkan, bukankah saya udah memberikan hadiah lebih untukmu? Biar membuat Nabi Muhammad SAW bahagia. Hakadha ayyuhal ahbab, idkhalus surur, hadza bagian daripada iman. Memberikan kebahagiaan khususnya kepada anak-anak kecil, fuqara, masakin, anak-anak yatim yang butuh kepedulian dari kita. Kemudian ayyuhal ahbab, hendaknya berikan kebahagiaan kepada siapapun selagi bukan perkara dosa. Bukan kita membahagiakan dengan cara maksiat. Lah, jangan. Saya ingin membahagiakan dia cuman dengan cara dia bermaksiat. Contoh, Habib, dia ini kecanduan minuman keras. Jadi saya ingin membuat dia bahagia, jadi saya berikan minuman keras. Lah, haram. Fulan ini senang main judi, jadi saya sediakan uang untuk dia biar dia bisa bermain judi. Hadza haram. Atau contoh sebaliknya, contoh lainnya hadirin, fulan ini, Beb,
senang gosip, senang ghibah. Jadi untuk membahagiakan dia, saya temenin dia gosip. Hadza haram. Bukan begitu cara membahagiakan orang. Membahagiakan orang selagi bukan maksiat, selagi bukan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dianjurkan di dalam Islam, ayolah ahbab. Kemudian juga dinyatakan hendaknya, kata Imam Al-Haddad, wa alaika bisyafa'ah likulli man sa'alak. Hendaknya kita pun memberikan pertolongan, bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Kalau kita merasa memiliki kemampuan untuk menolong seseorang, mungkin kita cuma sebagai wasilah, perantara untuk menyampaikan dia kepada orang lain, maka hendaknya kita jangan menolak, hadirin. Sebab disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, man qata'ar raja manirtaja qata'allahu rajahu yaumal qiyamah. Nabi menyatakan barang siapa yang memutuskan harapan, ketika orang berharap kepada kita, berharap pertolongan dari kita, kita mampu melakukannya. Atau mungkin seseorang mengatakan kepada kita, Habib tolong kau sampaikan kepada fulan untuk membantu saya. Dan kita punya hubungan dekat dengan orang tersebut, maka hendaknya kalau kita lihat memang tulus permohonan ini, hendaknya kita harus pasang badan untuk menolong orang tersebut, walaupun dengan meminta orang lain untuk menyelamatkan dia. Hakadha ayyuhal ahbab, memberikan syafa'ah. Apa sih artinya syafa'ah? Pengertian syafa'ah adalah su'alul khair minal ghair lil ghair. Mengharapkan kebaikan dari orang lain untuk orang lain, bukan untuk pribadinya. Seperti nanti Nabi Muhammad menyelamatkan kita di akhirat, hadirin. Nabi memberikan syafaat bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya. Nabi Muhammad meminta kepada Allah, ya Allah ampuni dia. Ya Allah maafkan kesalahannya. Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Inilah syafaat. Memohon kebaikan dari yang lain untuk orang lain. Nah kita juga hadirin, kalau ada orang meminta syafaat kepada kita dalam urusan dunia, kita lihat ada orang yang bisa menolong dia, maka tugas kita sebagai penengah untuk menyampaikan orang tersebut agar bisa menolong orang yang ini. Wa hakadha ya ahbab, ini kesempatan untuk meraih ridha Allah. Sebab barang siapa yang mampu untuk menolong tapi dia tidak membantunya, dengan alasan apapun, man qata'ar raja manirtaja, barang siapa yang memutuskan harapan dari orang lain, harapan orang lain, maka Allah pun bakal memutuskan harapan dia nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dahulu dalam riwayat, hadirin, ada seorang yang memang dia bergelut dalam ilmu hadis. Dia pergi dari satu guru ke guru yang lainnya untuk mengambil sanad hadis. Kebetulan dia mendengar di daerah suatu daerah atau suatu dusun tinggal satu orang perawi hadis yang meriwayatkan hadis, man qata'ar raja manirtaja qata'allahu rajahu yaumal qiyamah. Maka dia memutuskan untuk mengambil sanad hadis ini. Dia berangkat ke desa tempat tinggalnya sang perawi. Dicari rumah perawi, didapatkan ternyata sang perawi lagi memberi minum kepada seekor anjing di rumahnya, di depan rumahnya. Maka orang ini pun yang ahli hadis tentunya tahu, hadirin, syarat hadis tersebut sahih atau hasan disyaratkan perawinya bukan orang fasik. Sebab dalam madhab Syafi'i memelihara anjing atau semacamnya, hadza hukumnya adalah bisa masuk kategori fasik. Dalam madhab Syafi'i atas pendapat yang mu'tamad. Maka dia pun melihat ini perawi sedang memberi minum seekor anjing, maka dia urungkan niatnya. Kalau begitu lebih baik saya nggak perlu ngambil hadis dari orang ini. Kenapa? Sebab dia miara anjing. Maka waktu ingin berbalik, sang perawi pun sadar ada orang mau datang, kemudian kembali dipanggil, ya fulan, ya fulan, ya rajul, kemari, ada apa? Apa yang kau inginkan? Maka orang ini pun dengan jujurnya mengatakan, tadinya saya kemari ingin mengambil sanad hadis darimu. Dia bilang, hadis yang mana yang kau inginkan? Dia bilang, hadis man qata'ar raja manirtaja qata'allahu rajahu yaumal qiyamah. Maka kata perawi hadis, "Taib, lalu kenapa kau kembali?" Dia bilang, sebab saya lihat engkau piara anjing, engkau memberi minum seekor anjing, maka ini menurut ilmu hadis, hadis yang kau riwayatkan pasti dhaif. Sebab engkau tidak memenuhi standar, sebab yang namanya standar perawi itu harus orang yang adil, adalah orang yang tidak melakukan hal maksiat.
Maka sang perawi pun tersenyum. Dia katakan, "Qul ya fulan, ini anjing bukan milik saya, ini anjing liar. Justru saya sedang mengamalkan hadis Nabi Muhammad yang kau inginkan. Ini anjing kehausan, datang ke rumah saya mengharapkan minuman. Kalau saya usir, saya khawatir termasuk hadis yang memutuskan harapan orang yang membutuhkan. Maka saya tidak mau diputuskan harapanku nanti di akhirat, jadi aku berikan dia minum. Ya, sebab barang siapa yang menolak memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan padahal dia mampu membantunya, maka Allah pun bakal menolak memberikan bantuan buat orang tersebut di akhirat kelak." Maka saya sedang mengamalkan hadis. Tahu seperti itu hadirin, maka orang perawi tersebut pun mengambil sanad dan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sering kita dengar banyak sekali hadirin di dalam hadis yang sahih, bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menceritakan satu orang wanita yang menjual dirinya, selalu berzina. Sekali waktu ketika dia sedang berjalan mendapatkan sumur dalam keadaan haus, dahaga yang luar biasa. Dia waktu ingin minum ke dalam minum air dari sumur tersebut, cuman sayang sumur tersebut tidak ada timbanya. Akhirnya dia pun berpikir, ini kalau saya turun ke bawah, saya bisa minum menghilangkan dahaga, tapi taruhannya nyawaku, sebab kalau aku terpeleset pasti meninggal dunia. Atau saya bertahan tidak minum, tapi saya juga bakal mati kehausan. Maka sang wanita tersebut memilih untuk turun ke bawah, walaupun nyawa taruhannya. Maka dia turun ke bawah dengan perlahan-lahan, sampai di bawah dia ambil air minum, dia minum sampai hilang dahaganya, kemudian dia naik lagi ke atas dengan perlahan-lahan. Begitu sampai di atas, dilihat ada seekor anjing yang juga kehausan, sedang mengendus-endus sekitar sumur mencari sisa air hadirin. Maka sang wanita ini pun melihat seekor anjing ini, merasa iba dan kasihan. Dia katakan, ini anjing merasakan haus sebagaimana aku rasakan tadi. Kalau saya masih bisa turun, tapi anjing ini bagaimana bisa turun? Maka sang wanita tersebut memilih untuk turun kembali ke dalam sumur demi mengambil air untuk sang anjing ini. Begitu turun sampai di bawah baru mikir dia, ini sekarang saya bawa airnya bagaimana? Sebab kalau saya timba dengan tangan saya sampai atas habis air. Lalu akhirnya dia ambil sepatunya, dia dicopotkan salah satu sepatunya, diambil itu air, kemudian dia baru berpikir lagi, sekarang bagaimana cara membawa ke atas? Akhirnya dia merenung sampai dia pikir, sudah ini sepatu saya gigit, kemudian dia naik ke atas, sehingga sepatunya digigit dengan mulutnya dan dia naik perlahan hingga ke atas. Begitu sampai di atas diberikan minum pada anjing yang kehausan. Ini anjing minum dengan lahapnya sampai hilang dahaganya, sampai ini anjing pun pergi. Begitu ini pergi anjing, sepatu kembali dipakai, jalan ini perempuan. Subhanallah, hal tersebut ternyata dilihat oleh Allah dan Allah tidak melupakannya hadirin. Allah pun berkata kepada Nabi di zaman tersebut, ya Nabiku, sampaikan pada wanita tadi, bilang semua dosanya aku telah ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Peduli kepada sekitar, memberikan kebahagiaan bahkan kepada seekor anjing sekalipun. Lalu coba bayangkan hadirin, bagaimana kalau kita bisa memberikan pertolongan kepada umat Islam? Bagaimana kalau kita bisa memberikan pertolongan kepada umatnya Nabi Muhammad? Tentunya bakal lebih lagi ganjaran yang bakal kita dapatkan. Dan memang kita dapatkan hadirin yang dimuliakan Allah, amalan dari para salaf, para leluhur, para aulia salihin, sifat mereka begini, memberikan bantuan kepada siapapun yang bisa dibantunya. Bahkan diantaranya guru daripada guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf yang tinggal di Jeddah. Beliau hadirin selalu datang, nggak boleh melihat orang susah sedikit pasti dibantu sama dia. Bahkan datang rombongan dari Yaman, tidak mengenal Habib Abdul Qadir. Dia datang rombongan ini secara ilegal masuk ke Saudi kala itu, sehingga akhirnya Habib Abdul Qadir ketika melihat wajah-wajah mungkin mirip dengan orang-orang Yaman, dipanggil oleh Habib Abdul Qadir, dikumpulkan. Kalian ini berasal dari mana? Bang, dari Yaman. Tapi kenapa kalian ada di sini? Sebab kita butuh kerja, butuh ini segala macam. Tapi
Cuman bagaimana keadaan kalian? Bagaimana izin tinggal kalian? Bagaimana ini semuanya? Dia bilang, ya Sayyid, dia bilang terus terang kita ini nggak punya izin tinggal. Kita ilegal. Baik. Lalu bagaimana kalian bisa duduk di sini? Kalau seandainya ketahuan kalian bakal deportasi, dikembalikan ke Yaman. Dia bilang justru itu kami ini selalu bersembunyi dari aparat, dari ini dan itu. Kata Abdul Qadir, khalas. Besok bawa engkau dan rombonganmu ke rumah saya, dikasih alamat. Besok datang rombongan. Ini orang nggak saling kenal hadirin. Cuma Abdul Qadir bisa membedakan ini orang lagi susah, ini orang lagi membutuhkan. Dia bilang datang ke rumah. Besok datang rombongan, hampir 10 orang. Datang ini pemuda-pemuda. Begitu duduk depan Abdul Qadir, kalian semua tidak punya izin tinggal? Dia bilang enggak punya. Kata Abdul Qadir, tunggu sebentar. Ditelepon salah satu muridnya yang kebetulan adalah bagian di pemerintahan Saudi sana. Dia bilang, ya Fulan, Suf, ini saya punya keluarga. Padahal keluarga dari mana hadirin ya? Cuman memang enggak bisa ngelihat orang susah. Bang, saya ini punya keluarga datang dari Yaman, kemari tidak punya izin tinggal, tolong diatur, tolong diurus. Kalau marhaba Habib, sekarang kita urus. Biar datang langsung ke kantor kita urus langsung jadi semua izin tinggal. Subhanallah. Begini sifat mereka. Ketika melihat ada orang butuh bantuan, walaupun dia bukan ahli, bukan bidangnya, tapi dia bisa menyambungkan, maka disambungkan. Inilah yang diartikan syafa'ah likulli muslim, khususnya orang-orang yang membutuhkan bantuan. Hakadha. Kemudian hadirin, ya, dinyatakan fa innallaha yas'alul 'abad an jahihi kama yas'alu an malihi. Sebab Allah akan menuntut kedudukan seorang hamba sebagaimana Allah menuntut hartanya. Ya, kalau orang punya harta, itu bakal dituntut oleh Allah. Kenapa hartamu tidak kau gunakan untuk kebaikan? Begitu juga kedudukan yang dimiliki oleh manusia. Allah bakal tanyakan juga, kenapa kau tidak gunakan kedudukanmu untuk menolong muslimin? Kenapa kau tidak gunakan kedudukanmu untuk membantu orang yang membutuhkan? Sama dengan Allah menuntut kenapa hartamu tidak digunakan untuk kebaikan. Wah kata, makanya di sini hadirin, al-jah, kedudukan seseorang sehingga dia bisa menolong kaum muslimin, maka lakukan, jangan pernah menolaknya. Kalau wa iza tawajjah ala 'abdi syai'in minal hudud asy-syar'iyyah ka hadis zina, tapi selagi bukan perkara hukuman yang apa memang ditetapkan oleh syariat. Kalau hukuman yang ditetapkan oleh syariat, maka kita nggak boleh jadi penengah untuk menolong dia. Ya. Kita cuma bisa sebagai penasihat, tapi untuk urusan-urusan yang tidak berkaitan dengan had, hukuman secara syariat, maka hendaknya kita harus bisa menjadi bagian orang yang bisa menolong dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Wahakadha. Kemudian juga dinyatakan Imamul Haddad di sini adabnya. Hendaknya kalau kita menolong seseorang, lakukanlah dengan ikhlas. Bukan mengharapkan pujian, bukan mengharapkan balas budi, bukan mengharapkan perhatian dari orang sekitar. Gelak, jangan. Lakukan apapun karena Allah. Maka Imam Al-Haddad bilang, kalau engkau sudah menolong seseorang, kemudian orang tersebut memberikan kau hadiah, kata Imam Al-Haddad, lebih baik kau tolak. Bilang sama dia, saya menolongmu enggak mengharapkan beginian. Bukan mengharapkan balas budimu, bukan mengharapkan harta darimu. Sebab kalau kita terima, khawatir bukan jadi menolong hadirin, tapi menjadi suap menyuap. Na'udzubillah min dzalik. Maka oleh karena itu, ya, teringat dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu juga Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, ketika bernazar untuk melakukan puasa selama 3 hari berturut-turut. Saat itu, ketika saat ingin berbuka, datang rombongan, datang satu orang, meminta bantuan makanan saat ingin berbuka puasa. Datang yatim, anak yatim, mengharapkan untuk diberikan makanan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah, kita masih bisa bertahan. Seenggaknya dengan makanan sedikit kurma yang kita makan batalkan puasa, kita masih bisa bertahan hingga esok. Tapi kita nggak tahu anak yatim ini apakah bisa bertahan hingga esok atau tidak. Maka lebih baik sudah berikan makanan buka puasa kita buat dia. Maka diberikan buat anak yatim. Besok lanjut puasa kedua. Saat dekat buka, datang lagi ada orang mengetuk pintu. Ternyata orang miskin, juga minta bantuan makanan. Sudah berapa hari nggak makan. Sayyidina Ali kembali menoleh kepada Siti Fatimah. Ya Fatimah, terus terang apakah kau masih sanggup untuk memberikan makanan ini kepada mereka? Masih bisa bertahan? Kata Siti Fatimah, "Naam, iya." Maka berikan kepada mereka, sebab kemungkinan kita nggak tahu mereka bisa bertahan atau enggak hingga esok kalau nggak makan.
diberikan makanan. Hari ketiga asir, tawanan perang, non muslim, diberikan juga oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Allah puji mereka di dalam Al-Quran. Dan Allah sebutkan kejadian kisah tersebut di dalam surah Al-Quran, dalam surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan. Yang mana disebutkan di situ ayolah ahbab, bahwa Sayyidina Ali dan Siti Fatimah waktu memberikan makan kepada fuqara, masakin, anak yatim dan juga asir, apa kata Sayyidina Ali? Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan buat kalian liwajhillah, ikhlas karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberikan makan buat kalian, enggak mengharapkan balas budi dari kalian, bahkan ucapan terima kasih pun kami enggak harapkan dari kalian. Ya. Kalau kalian mau berterima kasih, silahkan. Kami waktu memberi makan mengharapkan terima kasih kalian, enggak. Kami memberikan makan buat kalian sebab kami khawatir akan murka Allah nanti di akhirat kalau enggak menolong kalian. Wa hakadha ya ahbab, ya, hendaknya yang harus kita lakukan, ya, berbelas kasih kepada anak yatim, kepada fuqara masakin, kepada kaum muslimin dan muslimat yang membutuhkan, berikan pertolongan. Apa yang bisa kita bantu? Kita punya harta, bantu dengan harta kita. Kita punya kedudukan, bantu dengan kedudukan kita. Kita punya pemikiran, bantu dengan pemikiran kita, sehingga semuanya itu bakal berdampak baik untuk kita di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan taufik hidayah buat kita semuanya, dan kita digolongkan orang yang berjalan di jalan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Al-Fatihah. Allah yaghfir lana wa lakum walidina walidikum amwatina amwatikum muslimina ajmain. Anallahu yubarik lana ma madha min Rajab Sya'ban wa ma baqi min Sya'ban yuballighna Ramadan. Wi'inana la syiyam wal qiyam wa ihfazna an jamil atham warzuqna husnal muttaba'a wal iktida wal ittiba' li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hissin wa ma'na bi rahmatika arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tadi guru kita Al-Habib Syafiq yang telah memberikan materi Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan manfaat untuk kita semua. InsyaAllah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bakal nanti di akhirat kelak. Dari kami akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.